Tes, tes. Kedengaran suaranya? Iya, kedengaran. Siap, benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagi peserta pada pelatihan hari ini, saya Syahsa Sabila dari Pendidikan Informatika selaku moderator dalam pelatihan hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kita berkesempatan untuk melakukan pelatihan yang mana pelatihannya tentang pembuatan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kalailatul Hidayah sebagai pemateri sebagai materi kita hari ini. Nah, sebelum kita ke tata tertib pelatihan hari ini, saya bacakan dulu CV dari pemateri kita hari ini, yaitu Kalailatul Hidayah. Untuk yang operator, CV-nya mohon dipresentasikan. Pemateri hari ini tentang RPP, tentang pembuatan RPP. Pematerinya bernama Kalailatul Hidayah yang sekarang bekerja sebagai pengajar di salah satu taman kanak-kanak. Lebih dari 2 tahun bergelut di bidang pendidikan dan aktif di kegiatan sosial. Riwayat pendidikannya TK Dharma Bakti Surabaya, SDI Darul Falah Surabaya, SMP Negeri 31 Surabaya, SMK Negeri 10 Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura. Pengalaman organisasi Kalailatul Hidayah yaitu ada OSIS SMP Negeri 31 Surabaya, Ketua OSIS SMK Negeri 10 Surabaya, pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan PG PAUD UTM, staf Kementerian PSDM, BMKM Kabinet Aksi UTM, dan pernah menjadi Ketua Umum di UKMF GPS FP UTM. Menteri Keuangan BMKM Kabinet Gajah Mada UTM, menjadi relawan pendidikan Madura Pintar FIP UTM, asisten lab PG PAUD UTM, pengurus Ikatan Mahasiswa Bidik Misi UTM. Bagi yang pengen ngepoin Kak Hidayah bisa lihat di IG-nya ihai_la. Nah, sebelum ke materi, saya bacakan dulu tentang tata tertib pelatihan hari ini. Tata tertib acara pelatihan RPP hari ini. Pertama, peserta wajib menonaktifkan mic dan mengaktifkan kamera. Link absensi peserta akan di-share di akhir acara pelatihan hari ini. Peserta dilarang meninggalkan mic kecuali seizin panitia. 4. Username yang digunakan peserta wajib menggunakan nama asli. 5. Peserta dapat mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab dengan cara melalui kolom komentar yang disediakan dengan syarat harus diawali dengan kata izin bertanya, lalu diikuti dengan pertanyaan yang ditanyakan. 6. Yang terakhir yaitu menggunakan pakaian bebas dan sopan. Nah, itu tata tertib sama pelatihan hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Selaku pemateri Kalailatul Hidayah, saya persilakan. Terima kasih moderator. Namanya siapa? Syahsa, Kak.
Sasha, dari jurusan apa? Pendidikan Informatika. Oh, pendidikan Infor. Semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Ini kebanyakan anggotanya jadi GPS dari prodi apa ya? Pendidikan informatika, Kak. Dari Apa? dari Ganti. PGK. Pendidikan Adik kelas informatika. saya dong. Oh, pendidikan informatika. Yang PG PAUD ada nggak? Ada Kak? Ada, Kak, ada. Serius? Oh, ada. Yang Hadir, PGSD? hadir. Hadir, hadir. Teknika. Kak. Pendidikan IPA ada? Tidak berperi ke Pendidikan bahasa ada nggak? Nggak ada ya? Oh, berarti dominannya tetap pendidikan Infor ya. Untuk slide-nya mana ya? Minta tolong ditampilkan. Nah, ini dia. Oke, perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau kita hari ini kan belajar tentang RPP ya. Oke, next selanjutnya. Apa itu perencanaan pembelajaran? Next. Perencanaan pembelajaran itu rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung siswa dalam proses belajar. Nah, kita semua kan calon guru nih. Nah, calon guru itu nanti kalau beneran jadi guru, teman-teman akan membuat yang namanya RPP. RPP itu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan kita realisasikan ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Atau lebih tepatnya RPP itu penjabaran dari silabus. Oke, next. Nah, mengapa RPP perlu disusun? Yang pertama, pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam setiap kegiatan pembelajaran, kita kan pasti nantinya punya tujuan. Siswa kita itu nantinya akan memahami pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Makanya, untuk mencapai tujuan, kita kan pasti akan membuat rencana terlebih dahulu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung sampai ke tujuan tersebut. Pasti kita melaksanakan ini nanti bagaimana, caranya seperti apa. Nah, itu dia gunanya kenapa RPP itu perlu disusun. Kemudian pencapaian KD. KD itu kompetensi dasar. Lebih spesifiknya KD nanti ada kaitannya dengan kompetensi inti. Kompetensi inti dan kompetensi dasar itu semua akan dijabarkan di silabus. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan pengelolaan pembelajaran bermakna. Nah, kita sebagai pendidik ya teman-teman, suatu saat nanti kalau kita menjadi guru, usahakan kita menjadi guru yang kreatif agar pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik kita dapat menjadikan pembelajaran itu bermakna. Maksudnya di sini pembelajaran itu biasa aja, tapi akan diingat sampai nanti, sampai dia udah lulus, sampai dia kerja, bakalan dia ingat terus-menerus. Itu yang dinamakan pembelajaran bermakna. Kemudian, mengapa RPP perlu disusun? Untuk menyiapkan alat dan bahan. Kan pasti diibaratkan seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaki, pasti kalau mau mendaki kan menyusun alokasi waktunya, terus alat dan bahan yang dibutuhkan apa aja. Kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba berangkat berperang tanpa menyiapkan alat perang. Nah, itu maksudnya dari penyiapan alat dan bahan. Dan supaya kita juga memudahkan ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Siapa yang menyusun RPP? Nah, yang menyusun RPP adalah guru. Jadi tugas kita nanti sebagai guru adalah juga menyusun RPP. Selanjutnya.
Kapan guru menyusun rencana? Kalau bisa, alangkah lebih baiknya diusahakan menyusunan RPP itu sebelum pembelajaran. Ketika peralihan pembelajaran tuh dari peralihan semester dari semester 1 ke semester 2. Nah, itu kan udah ada waktu kosongnya kayak jadi siswa kita liburan tapi kita nanti akan tetap ada tugas untuk menyusun RPP. Kalau RPPH sendiri itu disusun sebelum kegiatan pembelajaran, tapi untuk silabus, program semester, dan RPPM itu disusun jauh-jauh hari. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Memahami silabus sebagai hasil akhir program pembelajaran. Nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah terjun di bidang pendidikan sebagai guru, teman-teman pasti akan mempunyai alat-alat perang, yaitu silabus yang berisi KI dan KD. Terus teman-teman juga akan membuat yang namanya program semester, kemudian ada program mingguan, dan yang terakhir yaitu rencana harian RPPH itu yang akan dijadikan yang akan dipegang oleh teman-teman selama teman-teman menjadi guru. Jadi sebelum kita membuat RPPH, kita harus memahami dulu silabusnya. Silabus itu pedoman acuan kita dalam menyusun RPP untuk semua kegiatan dalam semua mata pelajaran. Nah, nanti silabusnya itu sudah ada biasanya teman-teman dari sekolahnya. Kalau untuk PAUD sendiri, silabusnya itu berpedoman di STPPA untuk yang PAUD ya. Untuk yang di luar itu nanti sudah ada masing-masing. Untuk pendidikan informatika sudah ada sendiri silabusnya apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik kita nantinya. Kemudian memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Nah, selain memahami silabus, di silabus itu kan ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu kita juga harus memahami. Nah, kompetensi intinya sendiri itu ada 4 aspek, teman-teman. Ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di kompetensi inti nanti itu dijabarkan di kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu penjabaran dari kompetensi inti. Begitu. Dan kompetensi dasar nanti sebagai acuan kita untuk membuat indikator. Duh, apa aja itu tadi ya? Indikator sendiri itu tolak ukur kita untuk menilai hasil pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik kita nantinya. Kemudian yang ketiga, menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman siswa. Nah, kan kita sudah memegang kompetensi dasar. Kira-kira kita mau mengembangkan apa nih? Nah, dalam rencana tersebut, kita harus memikirkan juga materinya apa ya yang akan kita sampaikan untuk mencapai KD tersebut. Gitu, teman-teman. Selanjutnya. Nah, ini dia. Perencanaan apa saja yang disusun. Jadi, perencanaan perangkat pembelajaran itu nggak hanya RPPH saja, tapi mulai dari silabus, kemudian program semester, RPPM ini program mingguan, dan juga ini RPPH. Nanti kita sebagai guru nih, yang setiap hari kita persiapkan itu ada di RPPH ini, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, langkah-langkah menyusun RPP, tuh banyak. Menuliskan identitas mata pelajaran, nanti di atas sendiri itu ada mata pelajaran apa, kemudian standar kompetensinya ada juga nanti. Makanya kita harus punya yang namanya silabus, itu nanti semua dijabarkan di RPP-nya kita, teman-teman. Kemudian menuliskan kompetensi dasar. Ini harus ditulis karena memang apa yang akan kita berikan kepada anak didik kita, apa yang harus mereka kuasai dalam mata pelajaran yang kita berikan. Kemudian menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator tadi kan tolak ukur. Nah, yang harus kita tulis di KD ini tuh anak siswa harus bisa apa. Itu contohnya indikator.
mampu memahami tentang apa kalau pendidikan guru SD misalkan tentang guru IPA, mampu memahami tentang panca indera atau apa, itu disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran kita itu tujuannya untuk apa sih? Nah, agar siswa mampu untuk apa? Materi ajar. Apa yang akan kita ajarkan kepada peserta nanti ketika kegiatan belajar mengajar. Next. Alokasi waktu. Nah, ini alokasi waktu ini bisa kita lihat di kalender pendidikan. Kita juga harus sebagai guru juga harus memiliki kalender pendidikan. Di situ tuh beda ya teman-teman, kalender pendidikan sama kalender yang biasanya ada di rumah. Di kalender pendidikan nanti sudah ada libur sekolahnya itu kapan, terus kegiatan belajar mengajar hari efektifnya itu berapa kali pertemuan, terus nanti kegiatan PAS, PH, apa itu sudah ada semua di kalender pendidikan. Nanti minta aja kalau teman-teman jadi guru, minta aja ke kepala sekolah atau usahanya, atau bisa juga kalau memang ada, minta ke bagian kurikulum. Pasti sudah punya yang namanya kalender pendidikan. Ini alokasi waktu itu penting buat kita merencanakan kira-kira materi ini akan dikuasai berapa lama ya oleh siswa kelas sekian. Nah, itu makanya kita harus memanage waktu sebaik mungkin. Dikira-kira ini berapa kali pertemuan mereka bisa memahami pembelajaran yang kita berikan. Gitu. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini kan banyak. Itu kita mau menggunakan metode apa? Metode ceramah, terus metode banyak terdemonstrasi, metode unjuk kerja, dan lain-lain. Itu kita harus tulis benar-benar biar kita mempersiapkan kalau misalkan kita akan menggunakan metode demonstrasi itu apa saja yang dipersiapkan, terus peraturan apa saja yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita nantinya gitu. Kemudian penilaian hasil belajar. Nah, ini juga penting. Setiap hari kita sebagai guru menilainya nggak hanya nanti ketika mau rapotan saja, tapi setiap harinya kita juga akan menilai. Jadi di RPPH itu selain di depannya berisi tentang penjabaran rencana kita yang akan kita lakukan selama kegiatan belajar mengajar, di belakangnya atau lembar berikutnya itu berisi penilaian hasil belajar. Untuk yang di luar jurusan PAUD, mungkin penilaiannya sudah langsung konkret angka 7, 8, dan seterusnya kayak gitu. Tapi untuk yang PAUD itu penilaiannya pasti bintang 1, bintang 2, sampai bintang 4 aja kalau yang untuk PAUD. Kemudian nomor 10 menentukan media. Nah, ini alat peran kita ketika kita mengajar. Kita hanya membutuhkan apa saja. Apa cuman butuh buku aja, atau ada butuh perangkat pembelajaran seperti laptop, atau media pembelajaran yang lain. Tuh, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, untuk situasi dan kebijakan baru tentang pendidikan. Kita, meskipun teman-teman kita semua masih mahasiswa di bidang pendidikan, kita juga harus mengikuti isu-isu tentang pendidikan sejak sekarang. Karena apa? Banyak sekali permasalahan di bidang pendidikan. Contohnya, sekarang itu tentang pembuatan RPPH sendiri. Ini tuh sebenarnya nggak mudah, tapi ya nggak mudah gimana ya, susah mudah gitulah yang namanya membuat RPP itu, karena tugas guru sendiri pun nggak hanya mengajar, tapi juga menyiapkan yang segini banyaknya, silabus, RPPH, RPPM, rosen, dan lain-lain. Nah, kalau dulu pembuatan RPP itu formatnya ya kayak gitu, maksudnya sudah ada gitu, kayak gini contohnya, kayak di doktrin kayak gini gitu. Tapi sekarang sejak ada peralihan dari menteri yang sekarang, Bapak Nadiem, itu pembuatan format RPP-nya itu boleh bebas
terserah gurunya, nggak harus saklek mengikuti kayak RPP yang biasanya gitu. Kemudian RPP memiliki terlalu banyak komponen, guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Ya, memang saya sendiri waktu kemarin tuh RPP-nya juga sampai lagu-lagu yang akan saya gunakan ketika mengajar itu liriknya juga ditulis karena memang seperti itu. Jadi RPP-nya tuh tebal sekali, tapi untuk beberapa tahun ini RPP-nya sudah ganti. Yang penting tujuan pembelajarannya jelas, mulai dari kompetensi dasar, kompetensi inti, indikatornya jelas, kemudian kegiatan pembelajaran materinya jelas, dan tolak ukur asesmennya, penilaian hariannya juga jelas. Itu sudah cukup. Mungkin saya sekarang kalau buat RPP cuma cukup 1 lembar. Jadi di lembar depan itu semuanya tujuan pembelajaran KIKD dan indikatornya, terus materinya apa saja, alat dan bahan dan metode yang digunakan. Kemudian di baliknya halaman selanjutnya itu berisi tentang penilaian hariannya begitu. Jadi cuma 1 lembar aja lah cukup sekarang. Kemudian penulis RPP menghabiskan banyak waktu guru. Ya, memang benar. Jadi guru nggak hanya ya kalau mengampu hanya 1 mata pelajaran. Kalau ada guru yang mengampu beberapa mata pelajaran, terus juga ada guru yang double ngajar di sini juga ngajar di sini kan kasihan. Jadi sekarang RPP-nya itu lebih dipermudah sekarang pembuatan RPP-nya begitu. Selanjutnya, nah ini dia yang ingin tahu contoh silabus. Silabus mata pelajaran. Nih teman-teman ada kompetensi dasar 3.1, 4.1. Wah, ini dari mana? Ini memang udah dari sana. Sebelum saya jadi guru, saya juga bertanya-tanya, ini dari mana ya? Nah, ini sudah memang aturan dari sananya, yang dari pendahulu-pendahulu dulu, guru-guru yang dulu sudah ada itu kan, kompetensi dasarnya 3.1, 4.1. Ada 4 aspek ya, jadi ada 4 poinnya, cuma 4, 41, 3.1 apa, 4.1. Oh iya, ada 4 aspek. Aspek 1 dan aspek 2 itu berdiri sendiri, tapi aspek ketiga dan keempat itu mesti berhubungan gitu, tidak bisa dipisahkan. Kalau 3.1 ya pasangannya 4.1 gitu teman-teman. Ini indikator pencapaian kompetensi, memahami alur proses produksi multimedia. Nah, indikatornya menjelaskan alur produksi multimedia, materinya pengertian multimedia. Alokasi waktunya 12. Kegiatan pembelajaran mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang proses produksi multimedia. Penilaiannya dilakukan dengan cara tes tertulis. 4.2 gitu contohnya silabus teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri ya contoh silabusnya. Oh iya, guru itu tidak boleh bosan yang namanya membaca. Kalau nggak baca kita nggak akan tahu. Selain baca, kalau memang nggak paham, teman-teman bisa langsung bertanya kepada yang dirasa paham. Kemudian next. Nah, ini dia contoh RPP. Nah, nih, kan tadi ada namanya sekolah apa, ditulis. Kemudian mata pelajarannya apa, teman-teman mengampu mata pelajarannya. Nah, KD-nya ini ditulis. Tadi kan sudah ada di silabus tuh KD-nya apa, KD 1, KD 3.1, 4.1, 3.2, 4.2 dan seterusnya. Ini KD-nya ditulis. Teman-teman mau di pembelajaran kali ini tuh mau mencapai KD yang mana? Itu ditulis di KD-nya. Kemudian kelasnya kelas berapa, semester berapa, alokasi waktunya berapa per menitnya, kemudian ini pertemuan yang keberapa. Nah, ini tujuannya ditulis penjabaran. Ini kan KD-nya cuma ditulis poinnya aja. Kemudian di tujuannya itu ditulis penjabaran KD-nya. 3.1 itu apa isinya? Memahami alur proses produksi. Yang 4.1 membuat alur proses produksi multimedia. Kemudian yang bilang langkah-langkah pembelajaran. Jadi media yang digunakan lembar kerja siswa pakai LKS, kemudian modul. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan apa saja, laptop, papan tulis, atau apa gitu. Dijelaskan juga
Di pertemuan pertama, pembelajarannya fokusnya di apa. Kemudian pertemuan kedua nanti tentang apa. Kemudian ketiga dan seterusnya itu ditulis semua itu teman-teman. Next. Nah, ini penjabaran kegiatan selanjutnya pembukaan. Pembukaan ini kegiatan sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, kita sebagai guru kan nggak mungkin masuk kelas terus tiba-tiba anak-anak gini kan nggak mungkin ya. Pasti kita masih membuka dengan salam, mengabsen, kemudian tanya jawab pertemuan sebelumnya, tanya kepada siswa-siswinya udah belajar apa belum semalam dan lain-lain. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita ajarkan pada hari itu, kita review lagi materi yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tuh, kemudian setelah kita mereview materi baru kita masuk ke kegiatan inti. Materi yang akan kita jelaskan di hari tersebut. Pertama kita tunjukkan dulu konsepnya apa saja. Kalau misalkan ini kan contohnya mau mengenalkan tentang proses produksi multimedia. Jadi konsep dasarnya kita kenalkan dulu. Kemudian kalau sudah, kita juga harus menjelaskan kepada peserta didik kita materi yang kita akan sampaikan gitu. Kalau bisa gunakan, jadi guru itu nggak harus yang ibarat bukan gila hormat, nggak harus ini loh aku tuh gurumu gitu-gitu, nggak gitu. Kalau bisa guru itu jadi teman, jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai kapan kita harus jadi teman buat peserta didik kita, kapan kita harus menjadi guru. Jadi biar bahasa yang kita sampaikan itu bisa mudah dipahami oleh peserta didik kita nantinya. Kemudian habis kita menjelaskan, otomatis kita kan menutup kegiatan pembelajaran. Nah, kita menyimpulkan kembali apa saja yang sudah kita pelajari tadi dari materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian kita berikan feedback kayak tanya jawab. Tanya jawabnya sederhana aja. Tadi apa ya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru? Ada yang tahu nggak ini? Terus kalau bisa ada yang bisa menjelaskan nggak? Sederhana aja, tunjuk salah satu siswanya gitu. Jadi pembelajaran itu nggak hanya monoton, siswa menerima apa yang kita jelaskan, tapi kita juga melakukan komunikasi dengan siswa agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton, teman-teman. Dan guru itu bukan nggak terus-menerus menyuapi siswa, nggak. Jadilah guru yang baik dengan komunikasi dua arah, guru sebagai fasilitator gitu. Dan untuk penilaiannya sendiri nanti itu tergantung dari sekolahnya masing-masing, menilainya mau yang seperti apa gitu. Next. Oke, ternyata sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Itu ada quotes dari siapa ya? Saya lupa. Mungkin di sini ada yang nggak pengen jadi guru ya, tapi keterimanya jadi di jurusan pendidikan. Mungkin punya cita-cita yang lain, pengen jadi dokter ini. Tapi teman-teman, dokter semua cita-cita pekerjaan yang ada di luar sana, semua berawal dari guru. Jadi guru tuh cita-cita yang mulia. Cobalah yang belum cinta sama kuliahnya yang sekarang, yang merasa salah jurusan dan lain-lain, coba terima bahwa nantinya itu yang kalian pelajari sekarang itu tetap ada manfaatnya, baik kalian akan menjadi guru maupun enggak. Orang-orang yang hebat dapat melahirkan karya-karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang hebat. Gitu. Jadi kalian mau yang melahirkan atau yang dilahirkan? Poinnya di situ. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih materi kali dia. Bagi yang sesi tanyanya dibuka, bagi yang ingin bertanya silakan menulis di kolom komentar. Dimulai dengan izin bertanya.
Ya, ada yang bertanya. Ini Kak Laila tuh ada yang bertanya dari Diana Maulidia. Izin bertanya, Kak. Tadi dijelaskan bahwa setiap pertemuan ada indikator yang harus tercapai. Semisal dalam pertemuan tersebut indikator belum sepenuhnya tercapai, bagaimana? Maaf jika saya salah. Untuk memateri, silakan dijawab. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Diana Maulidia. Halo Di. Maaf jika saya salah, putus-putus sama teman indikator. Nah, indikator belum sepenuhnya tercapai bagaimana? Itu dia, kita kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus membuat alokasi waktu yang, jadi kalau memang dirasa materi itu berat, itu bisa dilakukan beberapa kali pertemuan di indikator yang sama. Kalau memang di indikator belum sepenuhnya tercapai, bukan indikatornya yang belum sepenuhnya tercapai ya, Dek, tapi kita lihat dari siswanya. Kan kita setelah itu kan pasti melakukan kayak tanya jawab atau pengerjaan soal-soal. Nah, di situ kan bisa kita lihat dari apa yang kita jelaskan, kan indikator tuh semama hari ini tentang tadi produksi multimedia. Indikatornya anak mampu memahami tentang produksi multimedia atau anak mampu apa gitu kan. Nah, itu nanti kan pasti sehabis kita menerangkan, nggak mungkin kan kita satu kali pertemuan itu hanya menerangkan saja, tapi kita kan juga pasti melakukan kegiatan apa kayak mengerjakan soal-soal kayak gitu kan. Nah, di situ kan kita lihat dari hasil pengerjaan soal-soal itu, pasti kan sudah bisa terlihat tuh, oh lumayan banyak yang sudah mengerti dengan ini, berarti kan indikatornya tercapai meskipun nggak maksimal gitu. Itu untuk yang indikator belum sepenuhnya tercapai. Ini bisa dilanjutkan di pengayaan. Dilihat lagi di pengayaan. Jadi sebelum kita libur semester biasanya itu ada 1 minggu, kalau nggak 2 minggu itu minggu pengayaan. Di situ kita lihat lagi indikator mana aja yang belum, itu nanti kita ulas lagi gitu. Gimana Diana? Oke, sama-sama.
Ada pertanyaan kedua nih, Kak. Katanya Ya. izin bertanya, Kak, untuk RPP sendiri, ini apakah kita harus menerapkannya sesuai dengan yang telah dibuat atau tidak, atau bisa tidak dituntaskan? Monggo untuk Kak Lailatul-nya. Ya, makasih Sasha. Makasih juga buat Sylvia Devita. Pertanyaannya bagus nih. Untuk RPP sendiri, apakah kita harus menerapkannya sesuai? Iya, kita harus menerapkannya sesuai yang kita buat. Tidak bisa tidak dituntaskan. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya itu gimana ya, Dek? Kita harus menerapkan, apakah kita harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang kita buat atau bagaimana? Tuh, Pak Moderator, bisa ditanyakan lagi ya. Untuk Sylvia. Pertanyaannya bisa lebih diperjelas, Dek Silvi. Tuh, nanti takutnya saya yang salah menjawab. Ini mau nunggu Diana atau ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak? Dilanjutkan selanjutnya dulu, nanti Silvi biar nganu dulu kali masih ngerti. Mungkin. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi dari KKN 29 UTM. Oh, siapa ini KKN? Sesepuhnya kayaknya. Oh, Faisal katanya, Kak. Kak Faisal. Faisal Bahri bukan? Iya. Oh, Sal, semangat ya KKN-nya, Sal. Ya, mana? Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya salah pakai akun. Kalau semisal sekarang kan kondisinya pandemi. Nah, dalam RPP itu apakah ada perbedaan dengan kondisi sebelum pandemi? Terus dalam penerapan sekarang itu guru-guru kenapa ya kok banyak yang buat RPP pas akhir semester dan kadang nggak sesuai dengan pembelajaran? Oh iya, pertanyaan yang bagus nih. Faisal sudah terjun lapangan ya, kok ini udah tahu banget masalah-masalahnya. Untuk perbedaan RPP, iya memang ada, Dek. Nggak tahu ya kalau yang yang ngajar di guru selain guru PAUD. Kalau saya sendiri, Mbak sendiri ada perbedaan RPP-nya. Jadi ada RPP khusus ketika pandemi dan itu lebih sederhana gitu. Tapi di sekolah Mbak sendiri kebijakannya nggak menerapkan RPP selama pandemi, tapi tetap RPP yang biasa. Jadi nanti kalau semua ada pengajuan akreditasi dan lain-lain, kita tetap pakai format RPP yang sebelumnya, yang biasa kita pakai sebelum pandemi ini gitu. Terus dalam penerapannya sekarang itu guru-guru kenapa ya kok banyak yang buat RPP pas akhir semester? Nah, itu karena tugasnya guru tuh nggak cuma jadi guru aja kan, banyak. Tapi ini tidak patut dicontoh. Kenapa kok ngerjainnya pas akhir semester? Jadi itu biasanya gini deh, guru-guru sendiri itu ya, mereka sudah membuat RPP-nya itu masih kayak di lembaran biasa gitu. Nanti mau KIKD-nya yang ini, terus indikatornya yang ini, materinya ini. Itu mereka cuma bikin reng-rengan kasarnya aja. Jadi untuk RPP yang saklek, yang memang lembaran yang kayak ada formalnya tuh, RPP yang formal itu nanti makanya jadi numpuk di akhir semester karena lebih enak kan bikin RPP kasaran dulu, jadi nanti akhirnya numpuk dari akhir semester. Ribetnya di situ kalau jadi guru pembuatan RPP sendiri gitu, dan kadang nggak sesuai dengan pembelajaran. Ya memang gitu deh, apa yang kita rencanakan nggak selalu bisa terjadi sesuai rencana waktu jadi kayak itu tuh kata-kata yang nggak sesuai ekspektasi, realita nggak sesuai ekspektasi gitu kan ya, itu contohnya.
Karena di lapangan itu pasti ada aja yang terjadi di luar dugaan kita ketika kita terjun di lapangan. Makanya kadang terjadi pembelajaran yang nggak sesuai dengan RPP-nya gitu. Tapi kalau bisa ya disesuaikan lah. Jadi harus guru tuh dituntut multi talenta, harus siap planningnya kesini kesini kesini. Jadi kalau ada kendala itu langsung punya gambaran, oh berarti aku harus seperti ini, harus seperti ini. Gitu, Faisal. Semangat ya KKN-nya. Gimana Kak? Faisal kuat? Selanjutnya ya Mbak ya, Iya, boleh. dari Kurotun Ainia, izin bertanya Kak, apa yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan RPP dan bagaimana penilaian dalam RPP tersebut yang baik dan benar? Apa yang menjadi pertimbangan dalam membuat RPP? Yang menjadi pertimbangan kita ketika membuat RPP adalah kondisi di lapangan. Kita juga harus tahu bagaimana peserta didik kita nantinya. Jadi kalau kita nggak tahu medannya seperti apa, maka kita kan nggak tahu harus mempersiapkan alat perang seperti apa, kan seperti itu. Jadi kita juga harus tahu peserta didik kita nantinya seperti apa. Terus bobot materi yang akan kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita tuh keberatan sendiri untuk membuat kegiatan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa gitu. Penilaian dalam RPP tersebut yang baik dan benar. Untuk penilaiannya sendiri itu biasanya sudah ada dari sekolahnya. Jadi kalau kita sebagai guru baru nih, kan pasti kita nanti bertanya kan, format RPP yang digunakan di sekolah ini bagaimana ya Pak Bu gitu kan. Terus nah format penilaiannya seperti apa, nanti itu pasti kita dijelaskan di situ pakai yang kayak apa format menilainya gitu. Ini penilaiannya untuk skalanya atau apa ya formatnya? Kalau memang skalanya itu kita sendiri yang bikin skala deh. Kalau skala sudah bisa itu nilainya berapa sampai berapa. Kalau belum bisa itu berapa sampai berapa. Sudah sangat-sangat bisa itu berapa sampai berapa. Itu dari kita sendiri yang membuat skalanya itu. Itu. Lanjut ya Kak, ini ada lagi. Iya, boleh. Oh ini ada dari Sylvia yang tadi. Oh iya, itu ada Clarissa itu juga. Oh Sudah yang Clarissa mana dulu? mau mana dulu nih? Kayaknya yang mana ya? Dari yang mana? Dari Clarissa dulu aja deh. Dari Clariza Azahra Mudia Putri. Izin bertanya Kak, apakah indikator pada kisi-kisi soal dan indikator pada kompetensi itu berbeda Kak? Indikator pada kisi-kisi soal dan indikator pada kompetensi. Indikator. Oke. Ibu! Iya Sasa, kenapa ibunya? Ya, indikator pada kisi-kisi soal. Oh, kisi-kisi soal yang akan kisi-kisi soal. Ada kisi-kisi soal yang indikator pada kompetensi tidak berbeda. Ini tuh maksudnya kalian ngasih kita jadi guru tuh mau ngasih soal terus ada kisi-kisinya gitu kan, terus ada indikatornya, kemudian indikator pada kompetensi ya gitu nggak sih Clarissa maksudnya?
Indikator pada kisi soal. Oh iya, indikator kisi-kisi soal. Sama, Dek, indikator pada kisi-kisi soal sama indikator kompetensi. Jadi kan cuma indikator kompetensi itu kan kita jabarkan di RPP-nya. Kalau indikator pada kisi-kisi soalnya kan indikator pada kisi-kisi soal sama indikator pada kompetensi itu sama. Kalau kompetensi itu kan yang buat kita nilainya nanti gitu. Biasanya itu saya ada sih dari guru-guru SD itu biasanya ngasih kisi-kisi soal yang akan keluar ini, indikator yang akan dinilai itu sama indikator di RPP yang buat nilai di indikator pada kompetensi di RPP yang buat kita menilai itu sama. Tuh, Clarissa. Aku merasa salah jurusan. Gak gitu, Sal. Udah semangat, gak usah nyesel. Iya, sama-sama. Next ya Kak, dari Sylvia Devita yang tadi. Ini Kak, tadi kan ada beberapa pertemuan. Nah, itu jika rencananya materi A harus satu pertemuan dan kenyataannya tidak tuntas satu pertemuan, kemudian berpengaruh ke pertemuan selanjutnya, sehingga ada beberapa materi yang sudah disampaikan. Itu bagaimana Kak? Maaf tadi kurang jelas Kak, hehehe. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, kalau kayak gitu tuh, kan gini deh, nggak semua materi yang kita jelaskan kepada peserta didik nantinya itu ada materi yang komponennya berat, ada materi yang komponennya sedang, dan ada materi yang biasa saja. Sedang materi yang biasa saja itu kan materi yang nggak perlu kita pakai praktek. Jadi cuman kayak teori-teori aja. Nah, itu makanya kenapa kita harus membuat RPP dilihat dari alokasi waktunya juga, karena kita pasti mempertimbangkan di materi ini aku mau jelasinnya cuman teori sama tanya jawab atau teori praktek dan tanya jawab atau apa gitu kan, kita juga harus mempertimbangkan dari itu semua gitu. Kalau memang ada prakteknya yang nggak tuntas satu pertemuan ya berarti kan kita harus nggak mengulang, kita ulas aja lagi di pertemuan selanjutnya sedikit aja gitu. Kalau memang ada materi yang belum tuntas disampaikan gitu. Jadi benar-benar kita itu harus nggak bisa yang namanya apa ya pelin-pelan gitu, nggak bisa. Kita sebagai guru sendiri harus paham apa sih yang mau kita sampaikan. Kira-kira ini berat nggak komponennya buat diajarkan kalau satu kali pertemuan. Kalau memang dirasa satu kali pertemuan itu masih kurang, bisa 2 kali pertemuan gitu. Kalau memang nanti ketemunya jumlah jam pembelajarannya selama 1 semester itu nggak cukup dari materi-materi yang akan kita ajarkan, ya kita pangkaslah bukan dipangkas materinya, tapi cara kita menyampaikan dan juga cara kita pengambilan nilainya itu harus pinter-pinternya kita gimana. Jadi kalau nggak bisa 2 pertemuan ya 1 pertemuan, tapi di pertemuan berikutnya kita ulas lagi sedikit begitu. Sylvia Devita. Bagaimana Sylvia Devita? Udah mengerti lah ya. Lanjut ya Kak. Oke. Next ada dari ketumnya GPS nih, Pak Kodri Hilal. Oh ini Pak Ketumnya. Iya. Halo Pak Ketum. Izin bertanya Kak, jika salah satu aspek yang ingin dicapai dalam pembelajaran tidak terpenuhi, apakah gurunya yang dianggap gagal dalam melakukan penerapan? Rencana yang dibuat terlalu tinggi sehingga tidak mampu direalisasikan atau bisa karena muridnya sendiri?
Bagaimana, Kak? Iya, benar. Jika tahu-tahu seperti yang ingin dicapai dalam pembelajaran tidak terpenuhi, komponen yang dianggap gagal. Saya biasa learning gitu. Itu bisa juga salah dari metode yang digunakan. Nah, kita tuh sebagai guru kan juga harus ngerti kan gimana karakteristik dari anak didik kita. Cara belajarnya mereka tuh yang bagaimana gitu kan. Nah, bukan gurunya nggak gagal. Nggak gagal kok. Cuman ada yang perlu diperbaiki aja. Jadi kalau memang dirasa aspek yang ingin dicapai itu tidak tercapai, evaluasi aja, dilihat apa ya yang salah, metodeku atau cara penyampaianku atau memang di siswanya sendiri yang bermasalah gitu. Kalau dianggap gagal itu semua siswamu nggak paham sama yang kamu jelaskan, sama materi yang kamu ajarkan, mereka nggak paham, itu baru kamu yang gagal. Tapi kalau dilihat dari penilaian harian selama satu pertemuan itu ada yang bisa, ada yang mulai paham, itu berarti kamu nggak gagal. Kamu dianggap gagal kalau memang nggak bisa, semua siswamu itu nggak bisa, nggak paham sama yang kamu ajarkan, itu baru kamu dianggap gagal sebagai guru gitu. Itu Pak Ketum. Gimana buat Kak Kodri ini udah. Oh, terima kasih jawabannya Mbak Lala. Iya, sama-sama. Ya, buat yang lain ada lagi pertanyaan. Ya. Iya. Oh, ada lagi nih dari Elena. Dovelian Pasha. Halo Elena. Izin bertanya Kak, menurut pengalaman Kakak, apakah ketika membuat RPP lebih mudah ketika langsung diterapkan? Langsung diterapkan, nggak usah bikin RPP gitu lah. Atau ketika kita sudah terjun lapangan akhirnya kita bisa buat RPP. Yang mana nih? Kedua-duanya Kak kalau bisa. Oh, buat RPP, iya kalau menurut kakak sih lebih mudah langsung terjun ke lapangan kemudian kita buat RPP-nya. Tapi itu kan salah, masa iya kita sudah perang terus kita baru nyusun rencana, kan nggak mungkin kan. Jadi buat RPP itu sebenarnya nggak susah kok, Dek. Gampang banget, malah orang kita kan cuma mindah indikatornya, terus mindah KIKD-nya, kemudian kita milih indikator yang mana aja yang diterapkan, terus metode apa yang akan digunakan, materi apa yang kita sampaikan. Cuman gitu aja membuat RPP itu, cuman rencana aja, bukankah rencana lebih mudah daripada menerapkan. Jadi membuat RPP itu nggak sulit, gampang. Cuman kalau kita sudah terjun lapangan, kita akan lebih menggampangkan lagi pembuatan RPP. Makanya tadi kayak yang dikatakan sama Kak Faisalnya tuh. Kenapa kok membuat RPP-nya banyak yang di akhir semester? Ya karena seperti itu. Lebih mudah langsung praktek, kemudian baru ngisi RPP-nya. Daripada buat RPP-nya dulu, terus ngisi. Buat RPP-nya dulu, terus prakteknya. Kayak gitu. Tapi jangan dicontoh yang membuat RPP di akhir semester. Kalau bisa ya rencana dulu baru kita berperan. Gitu.
Gimana Elena, sudah puas? Duh, sudah puas. Oh oke Kak, terima kasih katanya. Sama-sama. Ada lagi? Yusuf nih, nggak tanya, Suf. Ada nggak Yusuf sih di sini? Ada Kak, tadi ada kayaknya. Iya, tapi kayaknya. Ini udah pelatihan yang keberapa? Mau nikah jadi. Yang kedua, Oh, yang kedua. Kemarin apa materinya? pelatihan tentang pembuatan UI UX teknologi. Oh. Apa yang materinya? Kak Faisal. Oh, kan. Faisal nih sukanya merendah untuk glosor. Untuk edukasi kedua yang teknologi lebih dari 2, Mbak. Maksudnya gimana? Mungkin nanti pelatihannya ada 2 kali Kak, kayaknya yang teknologi. Yang edukasi cukup sekali aja kayaknya. Iya. Lebih ke teknologinya aja. Saran kakak sih, soalnya kalau edukasi ya pembuatan RPP gitu aja. Kalau nggak usah pakai praktek mengajar, kalian nanti kan juga ada micro teaching sendiri kan di kelas gitu. Kalau teknologi ini emang penting deh, karena emang sekarang kan era globalisasi, terus apa gen apa sekarang, gen alpha apa gen Z itu kan lebih ke pembelajaran yang menerapkan teknologi kayak gini, Zoom, gini-gini. Jadi lebih ke gini aja sih. Mungkin nanti ya tahun-tahun ke depan buku itu sudah akan bergeser, nggak perlu pakai buku banyak-banyak lagi. Terus media-media pembelajaran itu juga nggak perlu yang pakai benda-benda kayak gitu, nggak, pasti nanti lebih ke langsung ke teknologi, ke aplikasi begitu. Jadi lebih banyakin apa pelatihan di bidang teknologinya aja. Iya iya Suh, gitu aja ngegas. Apanya? Amin, ayo nanya yang benar, masa gitu-gitu aja tadi. Nanya ngapain ya gitu, sekarang edukasi aja. Apaan, mau saya aja matiin kamera dia perasaan. Lucu ya kalian. Oh, Dri ini semester berapa, Dek? Semester 5, Kak. Mbak. Oh, semester 5. Ya, nanti sama Amin enggak. Iya, makasih Sylvie udah dikasih tahu. Kamu juga hati-hati. Belum, Dek. Kenapa? Mau jadi pasanganku, ta? Duh ya, amin, amin. Jangan mau sama Irul, Kak. Kenapa? Irul emang suka mudu sih, Kak. Oh gitu. Kamu korbannya ya? Wah, enggak, Kak. Oh ya sudah. Semua saudara ya kalau di UKM. Semua teman. Ada lagi nggak yang mau bertanya terkait RPP?
Kalau mau tanya-tanya di luar ini boleh. Tadi kan udah ada ya nomornya saya. Kayak tentang pembelajaran atau pendidikan. Insya Allah kalau saya free nanti saya balas. Dulu Kak Yusuf pas maba gimana Kak? Yusuf itu dia tuh sebenarnya pintar, cuma dia tuh nggak mau nunjukin kalau dia itu pintar gitu. Jadi mesti suka nyebelin gitu. Padahal dia aslinya bisa. Ya nggak tahu ya, dia emang anaknya merendah atau memang pelit ilmu juga nggak tahu saya. Yang jelas Yusuf kayak gitu. Ada lagi? Gimana nih, masih ada yang penasaran sama kakaknya atau RPP-nya? Oh, penasaran ke kakaknya katanya Kak. Oh itu kan ada fotonya. Langsung aja ke IG-nya Kak Lailatu ya. Udah manggil Kak Lala aja, Oh, jangan yang Kak panjang. Lala. Iya, Kak Lala. Nah. Caca orang mana? Orang Bandung. Oh pantes ngomongnya beda. Maaf ya Sya, kalau slow respon lagi sibuk ngisi raport. Iya Kak, emang pelatihannya juga bagi-bagi rapot ya jadi. Dasnya gemoy. Dimas juga gemoy, yang mana Dimas nih? Makasih. Kayaknya udah nggak ada lagi ya yang mau nanya nih, nggak ada yang penasaran gitu. Iya. Halo Delsa. Ya udah ya nih, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi mah ditutup kayaknya nih. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, isi materinya saya tutup. Sesi tanya jawabnya saya tutup. Dan ini ya menjadi penghujung pelatihan hari ini. Terima kasih buat Kak Lala yang udah jadi pemateri hari ini. Keren banget. Ya, sama-sama. Dan peserta pelatihan yang tercinta hari ini yang udah ikut, makasih juga. Saya akan baca kesimpulan tentang pelatihan hari ini. RPP sendiri merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan direalisasikan dalam kelas dan merupakan pembelajaran lebih rinci. Nah, RPP ini siapa yang buat? Yaitu guru. Dan kapan dibuatnya? Yaitu sebelum pembelajaran dilakukan. Lebih baiknya ya sebelum pembelajaran dilakukan. Tiga rencana pelaksanaan pembelajaran yang arahan baru, yaitu guru bebas dapat memilih, membuat dan menggunakan formatnya sendiri atau format yang digunakannya. Dan ada 3 komponen inti,
Terus yang ketiga ada penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif. Terus kata Kalala juga guru itu tidak boleh ada yang bosan dalam membaca buku karena buku adalah gudang ilmu. Dan semakin maju zaman, semakin banyak ilmu yang harus kita buka. Dan ada salah satu quote nih dari Kalala, yaitu orang hebat adalah orang yang menghasilkan karya-karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat menghasilkan ribuan orang-orang yang hebat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas atau ngomongnya cepat-cepat. Dan terima kasih juga buat Kalala, terima kasih banget. Dan dan untuk pesertanya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi di screenshot dulu ininya, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanti absensinya ada di wabarakatuh. di screenshot, jangan lupa screenshot. Loh, kok ditutup baru aja mau nonton.